Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat kita diberikan kesehatan, nikmat kita diberikan kesempatan, nikmat kita diberikan usia, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kondisi kita diberi musibah atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Covid-19 ini. Semoga setiap amalan kita, setiap ibadah kita menjadikan amalan mutakabbalan, amalan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Santri dan siswa-siswi SMP Harapan Bunda baik reguler maupun boarding, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman bersama keluarga di rumah senantiasa ada dalam naungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan satu tema atau tausiah dengan tema min mumayyizatil Quran, keistimewaan Al-Quran. Ikhwati fillah rahimakumullah, salah satu nikmat yang perlu kita syukuri yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-Nya, yaitu nikmatul Quran. Yang mana Quran ini Allah Subhanahu wa taala jaga dari 14 abad tahun yang lalu sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala menjaga orisinalitasnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan kita tidak akan mampu mengubah isi Al-Qur'an, tapi justru Al-Qur'an akan mengubah kehidupan kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, oleh karenanya beruntunglah kita semuanya, dan tentunya berbahagialah bagi kita semuanya kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an setiap hari. Baik itu tahfidz, qiraah, tilawah, mengamalkan maupun mendakwahkan Al-Qur'an. Ikhwati fillah rahimakumullah, apa saja keistimewaan Al-Qur'an itu? Yang pertama adalah nazal Al-Quran munajaman hasbal waqa'i. Al-Quran turun sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang ada. Lam yanzil duf'atan wahidatan. Quran tidak turun secara sekaligus. Ikhwati fillah rahimakumullah, para ulama menyampaikan bahwa Al-Quran turun dalam beberapa tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal huwa Qur'anun majid fi Lauhil Mahfuz. Berikutnya, dari Lauhil Mahfuz Al-Quran turun ke Baitul Izzah, atau sebagian orang menyebutkan ila samai dunya, secara jumlatan wahidatan. Kemudian dari Baitul Izzah ila qalbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman atau mufarraqan hasba waqa'i. Jadi Quran turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada zaman itu.
sebagai bukti bahwa Al-Quran diturunkan secara mufaraqan atau secara bertahap. Makanya kita kenal ada yang namanya surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Berikutnya, sebagai bukti bahwa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bertahap, bahwa Al-Quran diturunkan selama 23 tahun dari mulai Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5 dan terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Dan sebagian ulama menyebutkan Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Berikutnya yang ketiga, bukti bahwa Al-Quran diturunkan secara mufaraqan, secara bertahap. Kita menemukan dalam ayat Al-Quran Allah menyampaikan dengan kalimat yas'alunaka. Kita temukan banyak dalam Al-Quran yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu sebagai contoh atau sebagai bukti bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara munajjaman atau secara mufaraqan. Keistimewaan yang kedua yaitu al-muta'abbadu bitilawah. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Bahkan pahalanya kata Rasul sampai 10 kali lipat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul dalam hadisnya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Berikutnya kata Rasul, saya tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif adalah satu huruf, lamun satu huruf, wa mimun satu huruf. Sehingga kalau kita mengucapkan alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebagai contoh ilustrasi, kalau kita mengambil duri di tengah jalan, lalu duri tersebut kita ambil, lalu kita buang ke tempat sampah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai 10 kebaikan. Kalau kita jalan-jalan ke pinggir jalan, lalu menemukan seorang nenek yang mau menyeberang, lalu kita tolong, kita seberangkan, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan 1 kebaikan. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yang terdiri dari 19 huruf, kira-kira mendapatkan berapa kebaikan? Kita akan mendapatkan 190 kebaikan. Sehingga kalau disamakan dengan menyeberangkan nenek tadi, itu sama dengan kita menyeberangkan 190 nenek. Ikhwati fillah rahimakumullah, apakah membaca hadis itu berpahala? Membaca hadis tentu berpahala, tapi tentunya pahalanya tidak seperti kita membaca Al-Quran. Begitulah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kehidupannya akan senantiasa dipenuhi oleh kebaikan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah, santri dan siswa-siswi SMPT Harapan Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika membaca Al-Quran? Yang pertama adalah jaudatut tilawah, yaitu kualitas bacaan Quran kita. Bagaimana kita sebagai seorang muslimah, mukmin, mukminah, dituntut harus senantiasa mahir ketika membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan sifatul huruf, dan sesuai dengan kaidah tajwid. Atau dengan bahasa lain, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam ayat suci Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'awhu bihi lahu ajran.
orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran sementara dia terbata-bata dalam membacanya, tapi tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mendapatkan 2 pahala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pertanyaannya, bagaimana supaya bacaan kita menjadi tartil? Kata para ulama Quran menyampaikan ada 5 syarat supaya bacaan kita menjadi tartil. Yang pertama adalah menguasai makharijul huruf. Yang kedua adalah konsisten dalam membaca mad asli. Yang ketiga, sempurna bacaan dengung. Yang keempat, menguasai gharibul Quran. Dan yang kelima, memahami bacaan tarkib dan tafkhim atau bacaan tipis dan tebal. Itulah seseorang yang dikatakan sebagai orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, atau dikatakan sebagai orang yang tartil membaca Al-Quran. Oleh karena hari ini banyak sekali metode-metode uslub bagaimana kita bisa menguasai Al-Quran. Ada metode wafa yang tentunya kita pelajari di lembaga kita. Ada metode tartili, ada metode qiraati, ada metode muriki, ada metode al-Baghdadi. Silahkan metode apa saja, yang jelas kita ada keinginan dan ada syuja'ah, semangat dalam membaca Al-Quran dengan tartil. Ikhwati fillah rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam membaca Al-Quran adalah kamiyatut tilawah, kuantitas bacaan Quran kita. Seorang mukmin dituntut untuk memperbanyak tilawah dan harus menjadikan tilawah ini sebagai wirdun yaumiyun, sebagai wirid harian dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW menyampaikan, bacalah Al-Quran dan hatamkan minimal sebulan sekali. Kata Rasul, bacalah Al-Quran paling minimal itu 3 hari sekali. Kenapa 3 hari sekali? Kata Rasul, orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, dia tidak akan dapat memahami dan menghayati isi Al-Quran. Ikhwanul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kaifa as-salafus salih ma'al Quran? Bagaimana kebiasaan salafus salih dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Ada seorang syekh ditanya oleh muridnya, "Ya syekh, bagaimana kebiasaan salafus salih terdahulu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran?" Lalu si syekh tersebut menjawab dengan nada bercanda, "Kebiasaan salafus salih terdahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran seperti interaksi kalian dengan gadget-gadget kalian hari ini." Itu begitu intensnya para ulama-ulama terdahulu, para salafus saleh dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat, banyak keteladanan yang kita dapatkan dari para salafus saleh terdahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu di antaranya Imam Syafi'i. Bagaimana beliau mampu menghatamkan Al-Quran selama Ramadan sampai 60 kali. Yang kedua ada namanya Abu Hanifah. Dalam hidupnya beliau mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 6.000 kali. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Affan. Beliau membiasakan menghatam Quran setiap harinya. Dan ada juga Imam Qatadah. Beliau menghatamkan Al-Quran pada hari biasa, beliau hatamkan setiap 7 malam. Pada bulan Ramadan dihatamkan 3 malam. Dan pada 10 akhir Ramadan dihatamkan setiap malamnya. Itulah sebagai contoh bagaimana salafus saleh terdahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karenanya marilah kita memperbanyak tilawah. Berikutnya bagaimana kita fastabiqul khairat untuk memperbanyak khatam Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-hal wal muttahal. Apa itu al-hal wal muttahal? Ya Ustaz, al-hal al-muttahal itu adalah orang
atau seseorang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ketika dia sudah khatam, dia mengawalinya dari awal. Itulah yang namanya al-hal wal munkar. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Rasulullah SAW beliau selalu membiasakan ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu lewat qiyamul lail atau lewat sholat tahajud. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah sholat tahajud dan di belakangnya ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud menjadi makmum. Ketika Rasulullah SAW memanjangkan salatnya, tiba-tiba Ibnu Mas'ud itu menyangka yang tidak-tidak. Lalu ada seorang temannya bertanya, apa yang kamu pikirkan, wahai Ibnu Mas'ud, ketika engkau menjadi makmumnya Rasulullah SAW? Kata Ibnu Mas'ud, aku berpikir untuk duduk dan meninggalkan Rasulullah SAW. Itu saking panjangnya Rasul dalam sholat tahajud. Dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat namanya Hudzaifah. Beliau pernah menjadi makmum Rasulullah SAW. Ketika Rasul membaca Al-Fatihah, lalu melanjutkan surat Al-Baqarah sesudah 100 ayat, lalu Hudzaifah menyangka kayaknya Rasul sesudah 100 ayat beliau ruku. Sudah selesai 100 ayat, Rasul melanjutkan sampai akhir surat Al-Baqarah 286 ayat. Ketika Rasulullah membaca akhir surat Al-Baqarah, lalu Hudzaifah menyangka kayaknya Rasul sesudah surat Al-Baqarah bakalan ruku, tetapi ternyata Rasulullah melanjutkan ke surat An-Nisa. Sesudah An-Nisa ternyata Rasulullah melanjutkan lagi ke surat Al-Imran sampai 200 ayat. Bahkan kalau di total sekali berdirinya Rasulullah SAW ketika salat tahajud itu sekitar 5 juz 4 lembar. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita melaksanakan salat tahajud, baik itu jadi imam maupun jadi makmum, dengan panjangnya sampai 5 juz 4 lembar? Mudah-mudahan kita dibiasakan bisa berlama-lama dalam qiyamul lail. Karena salah satu tanda orang-orang yang bisa menjadi hafidz Quran itu, teman-teman, adalah orang-orang yang dia kuat berlama-lama membaca Al-Quran, dan yang kedua dia terbiasa berlama-lama memanjangkan qiyamul lailnya dengan bacaan Al-Quran. Iwan wa akhwat rahimakumullah, keistimewaan yang ketiga, mizatut tsalisah dari Al-Quran adalah mu'jizatun Nabi al-baqiyah ila qiyamis sa'ah. Bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW itu kekal sampai hari kiamat. Sesungguhnya para nabi dan para rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka wafat, selesai juga mukjizatnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi mukjizatnya abadi dan tetap ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Ikhwati fillah rahimakumullah, ternyata kemukjizatan Al-Quran di samping abadi sampai hari kiamat, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang lain yang kita dapatkan. Di antaranya adalah terletak pada fasoh dan balaghahnya, atau keindahan susunan dan gaya bahasanya. Pernah dulu di zaman Rasul ada seorang sastrawan namanya Walid bin Mughirah. Ketika Walid dimintai komentarnya oleh Abu Jahal tentang susunan Al-Quran, Walid menjawab, demi Allah, tidak ada di kalangan kita yang mampu menandingi Al-Quran. Bahkan pada waktu itu Walid bin Mughirah pernah membuat syair tandingan, yang mana syair tersebut dia tulis yang bunyinya malfil wa ma adraka malfil lahu dzailun tawil. Apa itu gajah? Dan tahukah kalian apa itu gajah? Gajah itu adalah satu hewan yang mempunyai satu ekor yang panjang. Bahkan dulu juga ada seorang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab.
Beliau pun dia pernah menandingi Al-Quran juga, tapi dia tidak mampu keindahan Al-Quran. Beliau pernah menulis sebuah syair yang bunyinya, hai kodok, anak dari dua kodok, bersihkan apa yang dapat kau bersihkan, bagian punggungmu di atas air, sedangkan perutmu di tanah. Ternyata itu tidak menandingi keindahan dan susunan bahasa Al-Quran. Ikhwatifillah rahimakallah, yang kedua adalah keindahan bahasa Al-Quran. Pernah dulu di zaman Rasul, suatu malam ada 3 orang kafir Quraisy. Yang pertama namanya Abu Lahab, yang kedua namanya Abu Jahal, yang ketiga namanya Akhnas bin Syarif. Ketiganya pernah menyelinap di waktu malam, mendatangi rumah Rasulullah SAW hanya untuk mendengarkan ketika Rasul melantunkan ayat-ayatnya dalam keadaan sholat. Lalu ketiganya mereka mempunyai posisi yang tidak saling mengetahui satu sama yang lain. Ketika Rasul selesai sholat, mereka saling memergoki. Lalu mereka saling mencela, saling mencela dengan kejadian tersebut. Akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk tidak mendatangi rumah Rasulullah SAW. Ternyata keesokan harinya mereka lakukan seperti malam-malam sebelumnya. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Karena ada gejolak jiwa dalam hatinya tentang keindahan Al-Quran. Akhirnya hari-hari berikutnya mereka membuat muahadah, perjanjian untuk tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh ketiganya. Itulah sebagai bukti bagaimana keindahan Al-Quran tidak hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang selalu berinteraksi di dalamnya, tetapi ternyata orang-orang kafir pun secara hati nuraninya, secara jiwanya mereka mengakui tentang keindahan Al-Quran. Iwan akhwatillah rahimakumullah, keistimewaan Quran yang terakhir, mizatul akhirah, yaitu yu'ata nuran, akan diberikan cahaya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, terangilah rumah-rumah kalian dengan salat dan tilawah. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun dalam jiwanya bacaan Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang akan roboh. Bahkan kata Rasul, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang kosong dari bacaan-bacaan Al-Quran. Ketika di rumah kita ada gema Al-Quran, ketika dalam satu keluarga, suami, istri, anak, atau di dalamnya ada pembantu yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu tilawah, baik itu qiraah, baik itu tadabbur ataupun tahfidz, maka para malaikat akan menyaksikan rumah-rumah kita dari langit. Mereka akan melihat rumah-rumah kita itu bersinar terang seperti penduduk bumi yang tengah melihat bintang-bintang di langit. Itulah yang disampaikan dalam kitab Itqan fi Ulumul Quran. Ikhwati fillah rahimakumullah. Mohon maaf, mizah al-akhirah. Ternyata yang terakhir, keistimewaan yang terakhir adalah hisrun fi hifdhihi, bahwa Al-Quran itu adalah mudah dalam menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dalam firman-Nya, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir." Allah Subhanahu wa taala mengurang dalam surat Al-Qamar tersebut sebagai penegasan dalam penguatan bahasa. Bahkan menghafal Al-Quran itu lebih mudah daripada menghafal syair-syair, menghafal hadis, dan menghafal bacaan-bacaan yang lainnya. Tetapi ikhwafillah rahimakallah, banyak di antara umat muslim hari ini, atau tidak sedikit umat Islam hari ini, walaupun Allah sudah menjanjikan bahwa Quran ini mudah bagi kita sebagai pembacanya, ternyata banyak sekali orang memberikan alasan-alasan mereka tidak mau menghafal Al-Quran. Maaf, saya sibuk, tidak punya waktu untuk menghafal
menghafal Al-Quran. Ada juga alasan, maaf, saya sebagai seorang pelajar sibuk dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Ada juga yang beralasan, maaf, saya tidak bisa menghafal Al-Quran karena dulu orang tua saya tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Bahkan juga ada orang tua yang menyampaikan, oh saya tidak bisa menghafal Al-Quran karena banyak anak. Bahkan ada seorang bujangan pernah menyampaikan, kenapa tidak mau menghafal Al-Quran? Karena saya belum menikah. Barangkali kalau saya sudah menikah nanti ada partner untuk saling setor hafalan. Ternyata ketika dia sudah menikah, dia sampaikan lagi alasannya, saya kan baru menikah, belum punya anak. Barangkali kalau sudah punya anak, nanti akan ada energi positif di keluarga untuk menghafal Al-Quran. Banyak alasan-alasan yang disampaikan supaya tidak menghafal Al-Quran. Padahal semua alasan tersebut dibuat-buat. Ya. Kalau kita pahami bahwa alasan-alasan tersebut sesungguhnya itu merupakan hilah syaitaniyah. Hilah syaitaniyah itu merupakan tipu daya setan supaya kita tidak mau menghafal Al-Quran. Karena sesungguhnya setan akan lebih bersemangat untuk menggoda manusia ketika sedang melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dalam dua kondisi, yaitu ketika salat dan ketika membaca Al-Quran. Iwan wal akhwat fillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran bagi kita dalam kondisi wabah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman, dan tentunya kita berusaha untuk menguatkan imun kita sehingga kita terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi